Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Perial MPDT. Baiklah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada topik materi kita peningkatan kompetensi pedagogik guru era transformasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Topik pertama kita hari kedua adalah pengorganisasian model kompetensi guru. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, output pelatihan kita yang pertama, peserta pelatihan memahami konsep dasar dan kompetensi guru dan mengenali pentingnya pengorganisasian kompetensi guru. Kedua, peserta pelatihan memahami struktur dan komponen model kompetensi guru, serta mampu mengidentifikasi berbagai aspek yang tercakup dalam model tersebut. Ketiga, peserta pelatihan memahami hubungan yang erat antara kompetensi dan kinerja guru, serta mampu menjelaskan bagaimana kompetensi berkontribusi pada peningkatan kinerja guru. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada episode yang lalu kita sudah mempelajari manfaat kompetensi guru, di mana model kompetensi guru itu merupakan alat bantu untuk SOP kompetensi teknis atau bisa dijadikan alat ukur kompetensi diri, dan juga merupakan sebagai dokumen rujukan hasil refleksi diri, evaluasi kompetensi guru, dan juga bisa merupakan perencanaan untuk pengembangan diri pembelajaran berpusat pada peserta didik. Apa tindakan yang akan kita lakukan? Kita harus konsisten, kritis terhadap diri sendiri, komitmen meningkatkan kualitas diri, serta mengintegrasikan kompetensi teknis untuk optimalisasi pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk materi hari kita hari ini. Yang pertama, menjadi pertanyaan bagi kita, apa definisi atau artian model kompetensi guru? Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan keprofesionalan. Ini merujuk pendapat Mulyasa tahun 2009. Kemudian menurut Rina Febriana tahun 2019, bahwa kompetensi guru juga merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara bersama-sama akan membentuk profesi guru. Kompetensi guru tersebut meliputi penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan pribadi dan profesionalisme. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 2626 BHK 0401 2023, bahwa kompetensi guru adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang dalam melaksanakan tugas profesi. Tentu saja profesi kita adalah profesi guru. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada buku panduan model kompetensi guru yang diterbitkan oleh Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2003, bahwa jenis kompetensi itu ada 4. Nah, ini ada kepribadian, istilah pedagogik dulu, kepribadian dulu, sosial, profesional. Kemudian kaitannya dengan jenjang kompetensi Permen Pan RB nomor 1 2003, itu ada level-levelnya. Kalau level 1 itu di bawah 3A itu tidak kita masukkan. Level 2 ahli pertama. Level 3 ahli muda, ahli pertama tadi 3A 3B,
level 3 ahli muda, 3C 3D, level 4 ahli madya, sampai 4C, level 5 ahli utama. Kemudian dalam elemen model kompetensi guru, selain model kompetensi guru itu tadi, selain dari 4 kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional, itu adalah jenis kompetensi. Ada jenjang levelnya. Kemudian masing-masingnya itu, masing tingkatannya itu ada deskripsinya dan ada indikator perilaku. Jadi elemen model kompetensi guru yang pertama itu adalah kompetensinya, kemudian jenis kompetensinya, kemudian deskripsinya, dan indikator perilaku yang harus sesuai dengan level dan jenis kompetensinya. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk apa kompetensi utama teknis jabatan fungsional guru. Jadi kita sudah menjurus kepada kompetensi utama teknis jabatan fungsional guru. Ada 4, pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat profesional. Apa yang dikatakan kompetensi pedagogik? Secara umum, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik dengan berpusat pada mereka. Jadi, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa indikatornya? Indikatornya mencakup lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, pembelajaran efektif yang berfokus pada peserta didik, serta asesmen umpan balik. Kemudian bagaimana dengan kompetensi kepribadian? Itu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Apa indikatornya? Meliputi kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebijakan refleksi dan orientasi berpusat pada peserta didik. Kemudian bagaimana dengan kompetensi sosial? Itu adalah merupakan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, juga sesama guru, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Nampak oleh kita bahwa kompetensi sosial kita itu berkomunikasi bukan cuma kepada peserta didik, dilanjutkan juga sesama guru, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Apa indikatornya? Meliputi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Jadi walaupun nanti kita melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik, tapi kita harus melibatkan dengan orang tua, wali, dan masyarakat. Ini termasuk kompetensi sosial kita. Sehingga keterlibatan kita dalam organisasi profesi. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut kepada kemampuan kompetensi profesional. Itu merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dalam serta mampu menetapkan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan konten pengetahuan pelajaran berpusat pada betul. Kemudian indikatornya mencakup pengetahuan konten pembelajaran, cara mengajarkannya, karakteristik dan cara belajar peserta didik, serta pemahaman terhadap kurikulum dan cara menggunakannya. Jadi profesional kita itu adalah kemampuan kita menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta kita mampu menetapkan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikannya ke konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa inti perbedaan dalam model kompetensi guru dalam kaitannya dengan jabatan fungsional guru? Tadi kita menyinggung bahwa
Permen 1 RB tahun 2023 adanya level-level. Nah, jadi level 2 ahli pertama, pangkat 3A, 3B. Kemudian istilahnya kompetisinya apa? Di kompetisinya itu intinya adalah kemampuan untuk menerapkan. Sedangkan pada level 3 ahli muda, pangkat 3C dan 3D itu harus mampu mengembangkan L3. Sedangkan untuk level 4 ahli media 4A sampai 4D itu harus mampu level 4 itu berkolaborasi. Sedangkan selanjutnya level 5 ahli utama itu sudah harus mampu membimbing rekan sejawat. Jadi nampak kita sini level atau kata kunci kompetensi itu semakin meningkat saat jabatan fungsional kita itu juga semakin meningkat. Baik, Guru Hebat Nusantara, kita kaitkan itu kalau kompetisi pedagogik itu level 2-nya itu yang tadi dikatakan guru ahli pertama. Guru di level ini diharapkan mampu menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, serta melakukan asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ini mampu menerapkan strategi. Kemudian kalau seandainya nanti sudah naik level menjadi guru ahli muda, guru level ini harus mampu ini mengembangkan lagi. Kalau tadi cuma menerapkan saja, kalau ini sudah dikembangkan, kemampuan evaluasi juga atas penggunaan strategi-strategi sebelumnya. Jadi kita sudah mendapatkan strategi-strategi sebelumnya, bagaimana kita mengembangkannya dan merancang perbaikan untuk strategi lingkungan pembelajaran. Pembelajaran yang asesmen dan umpan balik yang berpusat pada peserta didik. Jadi tetap asesmen dan umpan baliknya peserta didik. Ini sudah kita kembangkan. Kemudian pada level 4 guru ahli media tadi kita mendapatkan kata kuncinya memang berkolaborasi. Artinya guru di level 4 ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan strategi lingkungan pembelajaran, pembelajaran efektif serta asesmen dalam umpan balik yang berpusat pada peserta didik. Jadi nampak sekali ada perbedaan-perbedaannya ya Bapak Ibu guru Nusantara. Kita lanjut kepada level 5 yang dikatakan guru ahli muda. Guru level ini harus mampu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi itu tingkat 5 sudah membimbing kawan-kawannya guru ahli media atau guru ahli muda. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjut pada berikut kompetensi kepribadian. Pada level 2, guru ahli pertama, guru di level ini diharapkan menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, mengembangkan diri melalui refleksi, serta mengorientasikan pembelajaran pada peserta didik. Jadi ini baru menggunakan strategi mengolah kematangan moral. Jadi mengolah kematangan moral dan emosi spiritual. Sehingga perilaku kita sesuai dengan kode etik guru. Kita lihat bagaimana di level 3 kalau kita sudah masuk kepada guru ahli muda. Guru level ini harus mampu melakukan evaluasi atas penggunaan strategi-strategi sebelumnya dan merancang perbaikan perilaku. Jadi ini perilaku kita lagi emosi dan spiritual. Ini pengembangan diri melalui refleksi serta kebiasaan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita kembangkan dari yang sebelumnya. Kemudian pada level 4 sama dengan kompetensi sebelumnya itu harus mampu guru berkolaborasi dengan rekan sejawatnya menggunakan strategi-strategi tersebut. Jadi strategi apa yang kita gunakan untuk meningkatkan kematangan moral kita, emosi kita, dan spiritual kita. Kita berkolaborasi dengan kawan-kawan sejawat. Kemudian untuk level 5, guru ahli utama itu memang diharapkan nantinya mampu membimbing rekan-rekan sejawatnya menggunakan strategi-strategi yang digunakan
untuk meningkatkan atau memperbaiki perilaku yang mencerminkan kematangan emosi dan spiritual. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kompetensi sosial. Jadi sosial ini pada level 2 guru ahli pertama diharapkan menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini sosial level 2 pun sudah diharapkan berkolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian pada level 2 ini melibatkan orang tua, wali murid atau masyarakat dalam pembelajaran serta berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Jadi nampak oleh kita semua pembelajaran kita, kompetensi sosial kita melibatkan orang tua, masyarakat, dan tidak bisa melepaskan diri dalam organisasi profesi kita dan jejaring yang lebih luas. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan pada level 3. Kalau kita guru ahli muda, pada level ketiga ini guru harus mampu melakukan evaluasi atas penggunaan strategi-strategi sebelumnya dan merancang perbaikan untuk strategi kolaborasi. Jadi pada level sebelumnya sudah ada strategi-strategi yang dilakukan oleh kita guru, kita evaluasi, kita rancang perbaikannya. Bagaimana kita melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran serta peran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Kemudian kita lanjut pada level 4. Ini diharapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi-strategi tersebut. Ini maksudnya tentu saja strategi yang telah kita kembangkan. Kemudian untuk level 5, ini memang harus mampu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi tersebut. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjut kepada kompetensi profesional ya. Yang pertama itu level 2, guru ahli pertama diharapkan menggunakan pengetahuan konten pembelajaran. Jadi konten pembelajaran itu akan apa istilahnya, apa isi atau materi dalam pembelajaran sesuai kita katakanlah konten pembelajaran kita matematik pada pertemuan kesekian misalnya kira-kira materinya apa dan bagaimana cara mengajarkannya, dan kita juga harus mengetahui karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan gaya belajarnya, minatnya, dan lain-lain. Kemudian serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Jadi artinya komponen-komponen kita pahami dan kita manfaatkan untuk merancang desain pembelajaran. Kemudian pada level 3, guru ahli muda, guru di level ini harus mampu melakukan evaluasi atas penggunaan pengetahuan-pengetahuan tersebut sebelumnya dan merancang perbaikan untuk konten pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta komponen kurikulum dalam desain pembelajaran. Jadi apa yang telah kita lakukan pada level 2 itu kita perbaiki lagi, kita rancang perbaikannya. Kemudian untuk level 4, ini memang diharapkan kita guru berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama kompetensi profesional kita itulah menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan tadi terkait dengan apakah tadi karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, kemudian pengetahuan tentang kurikulum dan cara menggunakannya, termasuk nanti juga tadi desain pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, untuk level 5 itu memang lebih meningkat lagi kemampuan guru membimbing rekan sejawat menggunakan pengetahuan-pengetahuan terkait kompetensi profesional ini. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang menjadi pertanyaan kita lagi, apa hubungan kompetensi dengan kinerja guru? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Sebenarnya memang adanya hubungan erat antara kompetensi dan kinerja guru adalah bahwa kompetensi merupakan dasar atau fondasi kinerja yang efektif. Jadi kalau kita kompeten, itu merupakan fondasi dasar kinerja positif, kinerja yang efektif.
Kompetensi mengacu pada kombinasi pengetahuan. Kita mengetahui tadi bahwa kompetensi gabungan atau kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh seseorang guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kinerja guru di sisi lain mencakup hasil nyata dari penerapan kompetensi tersebut dalam praktek pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik, orang tua, serta rekan sejawat. Kemudian hubungannya lagi, kompetensi yang kuat pada aspek pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, berinteraksi secara empatik dengan peserta didik, berkolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat, serta menggunakan pengetahuan tentang konten pembelajaran dan kurikulum secara efisien. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang penting bagi kita untuk kita pikirkan atau kita refleksi diri kan, upaya apa yang ditempuh agar kompetensi kontribusi pada peningkatan kinerja guru. Jadi kompetensi kita itu tidak saja meningkat menurut kita atau mungkin berdasarkan hasil penilaian mungkin, tapi yang kita pentingkan bagaimana peningkatan kinerja kita selaku guru. Jadi untuk yang pertama sekali memang kita harus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pelatihan kita ini. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk peningkatan kinerja guru. Yang kedua bisa saja nanti melakukan supervisi dan pendampingan. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Yang ketiga itu adalah kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Ini bisa kita lakukan dalam forum MGMP kita. Kemudian juga nanti bisa menerapkan pembelajaran berbasis tim. Mungkin dalam satu sekolah mungkin kita ketahui sekarang ini kan mata pelajaran itu kan ada elemen-elemennya. Kita bagi supaya lebih fokus, misalnya elemen ini siapa yang masuk, ini elemen ini siapa yang masuk, sehingga ini merupakan satu tim teaching. Kemudian yang kelima, evaluasi kinerja yang komprehensif. Jadi kita melakukan evaluasi kinerja yang komprehensif. Kemudian juga salah satu upaya kita adalah pembelajaran yang mandiri. Kita tetap belajar mandiri. Seperti Bapak Ibu yang mengikuti di GLAD ini boleh dikatakan pembelajaran mandiri, karena modul-modulnya nanti dikirim, materi-materi dikirim, Bapak Ibu belajar lagi secara mandiri, dan tentu saja kalau kita selaku instruktur tidak melepas begitu saja, akan tetap mendampingi semuanya. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjut lagi apa yang ditempuh agar kompetensi berkontribusi pada kinerja, itu pelatihan pengembangan profesional. Ini istilahnya guru perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkesinambungan. Bisa melalui workshop, seminar, kursus, atau diklat online ini. Ini merupakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi khusus kita. Kemudian bisa saja tadi supervisi pendampingan, ini sudah dibahas, dan juga kolaborasi, pertukaran pengalaman. Jadi artinya Bapak Ibu sudah melakukan suatu perubahan di kelas, kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Istilahnya berbagi pengalaman terbaik, praktik baik. Jadi artinya nanti guru yang lain pun dapat belajar dari pengalaman dan strategi sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk upaya yang ditempuh agar kompetensi berkontribusi dengan pentingkan kinerja guru, yang keempat itu ada pembelajaran berbasis tim. Ini juga sudah kita singgung tadi. Itu melibatkan guru dalam tim pembelajaran atau komunitas profesional. Ini akan dapat membantu kita guru bekerja sama, memecahkan masalah. Bisa juga nanti merencanakan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kolaborasi. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ya, untuk upaya evaluasi kinerja yang komprehensif itu
evaluasi kinerja guru harus didasarkan pada kompetensi yang telah ditetapkan. Tadi model-model kompetensi kan sudah ada, tinggal kita menyesuaikan kepada model kompetensi yang telah dikeluarkan Dirjen GTK. Ini akan membantu nanti mengidentifikasi area di mana guru perlu meningkatkan kompetensinya dan memberikan dukungan yang tepat. Jadi kita akan kompetensi kita itu tidak sempurna. Jadi dari masing-masing itu yang terkecil sub indikator. Gimana nanti hasil evaluasi kinerjanya? Kalau ada yang kurang, itulah yang kita tingkatkan. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran mandiri, itu upaya yang dilakukan guru, itu kita harus proaktif dalam belajar mandiri dan mengembangkan kompetensi kita sendiri. Ini bisa dilakukan melalui membaca buku, mengikuti pelatihan online seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, atau berpartisipasi dalam forum diskusi tentang pendidikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk saran peningkatan kompetensi era kurikulum mereka, karena sekarang kita itu banyak atau sebagian besar sekolah kita itu kurikulum mereka, maka kompetensi pedagogik yang kita tingkatkan itu yang pertama sekali adalah fokus pada peserta didik. Kemudian subindikatornya kita kenali dan kita pahami kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, subindikatornya adalah gunakan pendekatan strategi pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu dalam kelas. Ini strategi ini harus kita gunakan. Kemudian libatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, bertanya, dan berdiskusi. Ini fokus pada peserta didik yang pertama. Kemudian yang kedua, capaian lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Buat suasana kelas yang inklusif, mendukung, menyenangkan setiap siswa. Kemudian kita bersikap ramah, terbuka, menghargai diversitas nih perbedaan dalam kelas. Pastikan dan persana pelajaran yang memadai dan aman. Kemudian implementasi pembelajaran efektif, gunakan model pembelajaran efektif, kreatif, menarik bagi siswa. Kemudian libatkan teknologi pendidikan relevan dengan inovatif proses pembelajaran. Jadi kita sudah membantu mengadaptasi penggunaan perangkat-perangkat teknologi. Kemudian berikan tugas-tugas yang menantang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi kita juga harus mengukur, memberi tugas itu jangan yang tidak mampu dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian saran yang keempat itu perhatikan asesmen, umpan balik, dan pelaporan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita pada kurikulum mereka itu memang kita perhatikan itu asesmen mengukur kemajuan siswa. Kemudian kita sediakan juga umpan balik yang konstruktif dan jelas kepada siswa mengenai prestasi perkembangan mereka. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pelaporan yang berfokus pada perkembangan individu setiap siswa dan mencantumkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi mereka. Kemudian saran yang kelima, kita gunakan pendekatan pembelajaran interdisiplin. Subindikatornya memanfaatkan kesempatan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam proyek penguatan profil Pancasila P5-nya ini. Kemudian ajak siswa untuk melihat hubungan antara konsep dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Kemudian yang keenam, lakukan kolaborasi gotong royong. Subindikatornya itu kolaborasi dengan sesama guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung implementasi kurikulum mereka. Kemudian indikator subindikatornya adalah melibatkan siswa dalam kegiatan gotong royong untuk memperkuat kerjasama dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya untuk saran berperan sebagai pembimbing, kita jalin komunikasi yang baik dimulai dengan siswa dan berperan sebagai pembimbing mereka untuk membantu mereka mencapai prestasi yang terbaiknya. Kemudian kita berikan dukungan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian untuk saran peningkatan kompetensi guru pada refleksi dan peningkatan diri,
Yang pertama itu selalu lakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasilnya serta berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas pengajaran kita. Nah, jadi refleksi itu tidak berhenti begitu saja, tetap kita lakukan terus-menerus. Kemudian kita ikuti pelatihan workshop yang relevan, keterampilan dan pengetahuan guru yang efektif. Jadi berkaitan dengan keterampilan pembelajaran, kebutuhan teknis, penggunaan media-media pembelajaran, dan lain-lainnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saran peningkatan kompetensi pedagogik era kurikulum mereka, itu memang kita harus fokus pada peserta didik. Kita kenali dan pahami kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik. Kita gunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu dalam kelas. Kemudian kita libatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, bertanya, dan berdiskusi. Dan selanjutnya kedua, kita ciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman. Kita buat suasana kelas yang inklusif, mendukung, dan menyenangkan bagi setiap siswa. Selanjutnya kita bersikap ramah dan terbuka dan menghargai diversitas dalam kelas. Pastikan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan aman. Nah, kemudian yang ketiga, implementasikan pembelajaran yang efektif. Kita bisa gunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, menarik bagi siswa. Kemudian kita juga bisa adaptasi teknologi pendidikan yang relevan dengan inovatif dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin teknologi pendidikan berbasis komputer dan lain-lain. Kemudian berikan tugas-tugas yang menantang dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ini juga sudah kita singgung sebelumnya. Kemudian untuk asesmen kita perhatikan umpan baliknya dan pelaporannya. Jadi asesmen, umpan balik, dan pelaporan itu harus kita perhatikan. Dalam hal ini bentuk-bentuknya adalah kita gunakan berbagai bentuk asesmen untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Kemudian kita sediakan umpan balik yang dan jelas kepada peserta didik mengenai prestasi dan perkembangan mereka. Selanjutnya kita harus melakukan pelaporan berfokus pada perkembangan individual setiap siswa dan mencantumkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi mereka. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saran peningkatan kompetensi pedagogik era kurikulum mereka yang kelima, kita gunakan pendekatan pembelajaran interdisipliner, itu dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita manfaatkan kesempatan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bermacam-macam mata pelajaran terintegrasi membuat P5-nya. Kemudian yang keenam, lakukan kolaborasi dan gotong royong. Jadi selain kita berkolaborasi, kita juga bergotong royong baik sesama guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung implementasi kurikulum mereka. Nah, jadi dalam hal ini melibatkan siswa dalam kegiatan gotong royong untuk membuat kerjasama nilai-nilai. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sebagai pembimbing nanti saran peningkatan kompetensi pedagogik kita adalah jalin komunikasi yang baik dengan siswa dan berperan sebagai pembimbing yang membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Kemudian juga kita selaku guru berikan dukungan dan motivasi kepada siswa kita untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian istilahnya tidak bisa kita lupakan itu adalah saran peningkatan refleksi dan peningkatan diri. Selalu lakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasilnya, serta berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Kita ikuti pelatihan dan workshop yang relevan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan sebagai guru efektif. Ini sudah menunjukkan adanya peningkatan kompetensi pendidik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ilmu pengetahuan itu ibaratnya pisau. Jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Oleh karena itu, ayo asah keterampilan kita. Bapak Ibu, demikian saja. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.